Susilo Rahayu, NIM 1705520118. Saya berasal dari Unisbank, Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Kali ini saya akan membahas mengenai dengan langkah-langkah audit manajemen yang sebelumnya sudah saya bahas dalam presentasi yang sebelumnya, yaitu dengan judul audit pendahuluan dan review terhadap pengendalian manajemen. Sebelumnya saya akan menampilkan cuplikan dari presentasi sebelumnya. Silakan. Kali ini saya akan membahas langkah-langkah manajemen. Yang ketiga yaitu audit lanjutan, dan yang keempat adalah pelaporan. Saya akan membahas satu persatu, mulai dari audit lanjutan. Yang pertama ini audit lanjutan. Apa sih audit lanjutan itu? Audit lanjutan ini adalah tahap untuk memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung tujuan audit yang sesungguhnya yang telah ditetapkan berdasarkan hasil review dan pengujian pengendalian manajemen. Pada tahap ini, auditor harus mampu mengungkapkan lebih lanjut dalam menganalisis semua informasi yang berkaitan dengan audit, sehingga akhirnya dapat disusun suatu kesimpulan audit dan dibuat rekomendasi yang dapat diterima oleh objek audit. Langkah-langkah pada tahap ini meliputi yang pertama. Langkah-langkah audit pada tahap ini ada 4. Yang pertama adalah mengumpulkan bukti, tambahan informasi, latar belakang, objek audit yang diperlukan. Yang kedua, memperoleh bukti-bukti yang relevan, material, dan kompeten. Yang ketiga, membuat ringkasan atas bukti yang telah diperoleh dan mengelompokkannya ke dalam kelompok kriteria, penyebab, dan akibat. Yang keempat, menyusun kesimpulan atas dasar ringkasan hasil bukti yang telah diperoleh dan mengidentifikasi bahwa akibat yang ditimbulkan dari ketidaksesuaian antara kondisi dan kriteria yang cukup penting dan material. Kesimpulan ini merupakan pemantapan dari temuan hasil audit. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu dari langkah-langkah pada audit lanjutan ini. Yang pertama adalah mengumpulkan tambahan informasi latar belakang. Langkah ini menekankan pada usaha untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan menganalisis aktivitas yang diaudit sebagai pembuatan kesimpulan audit. Data yang dibutuhkan pada tahap ini diperoleh dari luar perusahaan yang memiliki relevan dengan kegiatan yang sedang diaudit. Misalnya, pada audit atas penetapan kompensasi untuk menilai keadilan dan kelayakan kompensasi yang ditetapkan perusahaan. Selain menggunakan data dari perusahaan yang berkaitan dengan variabel yang diperhitungkan dalam kompensasi tersebut, auditor juga menggunakan data dari pasar kerja atau dewan pengupahan untuk mendapatkan informasi tentang kelayakan kompensasi untuk bidang pekerjaan atau tingkatan manajemen tertentu. Yang kedua ini adalah memperoleh bukti. Bukti adalah suatu fakta dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kesimpulan. Bukti harus mempunyai hubungan dengan kriteria audit, objektif, relevan, dan bermakna atau material. Dalam proses audit, auditor harus dapat menganalisis dan menentukan fakta dan informasi yang relevan, andal, dan berkaitan dengan tujuan audit.
Tujuan dari memperoleh bukti ini adalah untuk menentukan bahwa yang pertama, kriteria atas kegiatan yang diaudit sudah sesuai dan dapat diterima. Yang kedua, terdapat pelaksanaan yang menyimpang, baik tidak diterapkannya prosedur yang sudah ditetapkan untuk setiap program atau aktivitas atau tidak dilakukannya pengendalian atau supervisi yang semestinya atas kegiatan yang diaudit merupakan penyebab dari timbulnya akibat yang kurang menguntungkan bagi kegiatan yang diaudit. Yang ketiga, terdapat akibat yang cukup penting dan material dari terjadinya perbedaan antara kondisi dan kriteria yang telah ditetapkan. Beberapa metode yang dipilih untuk memperoleh data ada 3. Yang pertama adalah observasi, yang kedua adalah wawancara, yang ketiga adalah penggunaan kuesioner. Auditor bisa menggunakan salah satu atau kombinasi dari ketiganya, yang mana memenuhi kebutuhan data sebagai pembuat kesimpulan audit, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Namun, bukti tersebut harus memiliki kriteria. Yang pertama adalah relevan. Relevan ini adalah berhubungan dengan aktivitas yang sedang diaudit. Yang kedua adalah material. Material ini cukup berarti dalam mempengaruhi kesimpulan yang dibuat. Yang ketiga adalah kompeten. Kompeten ini diperoleh dari sumber independen dan dapat dipercaya. Yang keempat adalah cukup. Cukup ini memadai sebagai dasar pembuatan kesimpulan. Langkah yang ketiga ini adalah membuat ringkasan dan mengelompokkan bukti. Bukti ini yang diperoleh dalam audit kemudian diringkas dan dikelompokkan sesuai dengan elemen-elemen sasaran yang meliputi kriteria, penyebab, dan akibat. Bukti-bukti yang termasuk dalam kelompok kriteria adalah keseluruhan temuan audit yang berkaitan dengan norma atau standar yang ditetapkan perusahaan yang menjadi dasar bagi setiap komponen dalam perusahaan dalam melakukan aktivitasnya. Akan tetapi, auditor itu seringkali menemukan bukti kriteria yang sudah tidak relevan lagi dalam mendukung operasional perusahaan karena sudah berkembang suatu metode operasi yang lebih mutakhir yang dapat meningkatkan ekonomisasi, operasi, efisiensi, dan efektivitas dalam mencapai tujuan. Sementara bukti-bukti yang termasuk dalam kelompok penyebab biasanya berupa berbagai tindakan menyimpang atau tindakan positif yang tidak dilakukan yang merupakan sumber terjadinya ketidakekonomisan, ketidakefisienan operasi, dan ketidakefektifan operasi dalam mencapai tujuan. Selain itu juga, auditor juga menemukan penyebab-penyebab yang bersifat positif yang merupakan kebalikan dari penyebab negatif. Auditor ini harus secara objektif menyajikan dalam temuan auditnya, baik temuan yang bersifat negatif maupun positif. Sedangkan untuk bukti-bukti yang merupakan dari kelompok akibat adalah bukti yang biasanya ditemukan terlebih dahulu. Bukti ini merupakan hasil pengukuran antara penyebab yang terjadi dengan kriteria yang berhubungan dengan penyebab tersebut. Bukti-bukti ini dapat dipahami sebagai dampak dari berbagai permasalahan yang terjadi dalam objek audit. Langkah yang keempat ini adalah pengembangan temuan dalam audit lanjutan. Pengembangan temuan ini adalah suatu pengumpulan dan sintesis informasi khusus yang bersangkutan dengan program atau aktivitas yang diaudit, dievaluasi, dan dianalisis karena diperkirakan akan menjadi perhatian dan berguna bagi pengguna laporan. Dengan adanya pengembangan temuan ini akan diketahui secara jelas dengan adanya penyimpangan yang terjadi, penyebab terjadinya, dan akibat yang ditimbulkan dari penyimpangan tersebut, serta rekomendasi apa yang akan diberikan untuk memperbaiki penyimpangan tersebut. Beberapa hal yang harus diperhatikan auditor dalam pengembangan temuan ini yaitu ada 4. Yang pertama adalah pertimbangan harus ditekankan pada situasi dan kondisi pada saat program atau aktivitas
berlangsung, bukan pada saat diaudit. Yang kedua adalah pertimbangan atas kompleksitas dan besarnya sumber daya yang terlibat dalam program aktivitas yang diaudit. Yang ketiga adalah auditor harus secara jujur dan objektif berdasarkan pertimbangan profesionalnya melakukan analisis terhadap temuan-temuan yang diperoleh pada saat audit dan menghindari pengungkapan kelemahan-kelemahan yang terjadi secara tidak logis. Yang keempat adalah pengembangan temuan harus dilakukan secara luas dan teliti, sehingga bisa menjadi dasar bagi pembuatan kesimpulan dan rekomendasi secara jelas dan tepat pada pihak yang diaudit. Jika auditor menemukan kelemahan atau kekurangan pada program atau aktivitas yang diaudit, maka auditor harus segera menyusun rencana pengembangan yang berhubungan dengan masalah tersebut. Adapun langkah-langkah dalam mengembangkan temuan ini, yang pertama adalah mengenali batas-batas wewenang dan tanggung jawab pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan program atau aktivitas yang diaudit. Yang kedua, memahami secara seksama sebab-sebab terjadinya kelemahan pada program atau aktivitas yang diaudit. Yang ketiga, menentukan apakah kelemahan tersebut merupakan kelemahan yang berdiri sendiri atau tersebar luas pada berbagai program atau aktivitas yang lain. Yang keempat adalah menentukan akibat atau arti penting dari kelemahan tersebut. Yang kelima adalah menentukan rekomendasi atau saran untuk perbaikan. Adapun juga perubahan luas dan arah pengembangan temuan. Informasi yang diperoleh ini selama pengembangan mungkin diperlukan untuk mengarahkan perlunya melakukan perubahan arah atau tekanan terhadap audit yang telah direncanakan atau perlu dilakukannya perluasan atau pengurangan terhadap ruang lingkup audit. Untuk mengetahui perlunya perubahan tersebut, auditor harus mengawasi secara seksama terhadap perkembangan hal-hal yang mungkin merupakan temuan. Pengembangan temuan tersebut harus dilanjutkan terus selama temuan tersebut diyakini memberikan informasi yang mendukung keakuratan kesimpulan audit. Akan tetapi, jika temuan tersebut tidak begitu penting, maka pengembangan temuan ini bisa dihentikan. Perubahan lain yang mungkin terjadi dalam pengembangan ini adalah menyangkut perlunya mengembangkan informasi jika semua lokasi yang dipilih saat perencanaan audit. Tahap keempat dari langkah-langkah audit manajemen ini adalah pelaporan. Pelaporan hasil audit ini adalah bagian akhir dari langkah-langkah audit manajemen. Ada dua cara dalam penyajian laporan audit manajemen ini. Yang pertama adalah cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang diperoleh selama tahapan audit. Yang kedua adalah cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang menitik beratkan penyajian kepada kepentingan para pengguna laporan hasil audit. Laporan ini memuat kesimpulan audit tentang elemen-elemen atas tujuan dan rekomendasi yang diberikan untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang terjadi, serta rencana tindak lanjut dalam mengaplikasikan rekomendasi tersebut. Untuk mempermudah pemahaman, bisa melihat dari gambar berikut dari langkah-langkah audit manajemen. Selanjutnya adalah tindak lanjut. Tindak lanjut ini diimplementasikan atas rekomendasi yang diberikan yang merupakan bentuk komitmen manajemen dalam meningkatkan proses dan kinerja perusahaan atas beberapa kelemahan atau kekurangan yang masih terjadi. Auditor tidak memiliki wewenang untuk memaksa dan menuntut manajemen dalam melaksanakan tindak lanjut ini dengan rekomendasi yang diberikan, tetapi menempatkan sebagai supervisor atau rencana pelaksanaan dan pengendalian tindak lanjut yang dilakukan.
Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai pelaporan secara detail. Yang pertama ada kertas kerja audit. Kertas kerja audit atau yang disebut KKA ini adalah catatan-catatan yang dibuat dan data-data yang dikumpulkan auditor secara sistematis pada saat melakukan tugas audit. Kertas kerja audit ini harus mencerminkan langkah-langkah kerja audit yang ditempuh, pengujian-pengujian yang dilakukan, dan informasi yang diperoleh, serta kesimpulan hasil audit. Adapun manfaat kertas kerja audit yang pertama adalah merupakan dasar penyusunan laporan hasil audit. Yang kedua adalah merupakan alat bagi atasan untuk mereview dan mengawasi pekerjaan para pelaksana audit. Yang ketiga adalah merupakan alat pembuktian dari laporan hasil audit. Yang keempat adalah menyajikan data untuk keperluan referensi. Yang kelima adalah salah satu pedoman untuk tugas audit berikutnya. Adapun juga syarat-syarat dari kertas kerja audit ini, yang pertama adalah lengkap, yang kedua bebas dari kesalahan, yang ketiga didasarkan atas fakta dan argumentasi yang rasional, yang keempat sistematis, bersih, mudah dipahami dan diatur dengan rapi, yang kelima memuat hal penting yang relevan dengan audit, yang keenam mempunyai tujuan yang jelas, yang ketujuh sedapat mungkin hindari pekerjaan menyalin ulang, yang kedelapan dalam setiap kertas kerja harus mencantumkan kesimpulan hasil audit dan komentar atau catatan review. Selanjutnya adalah bentuk dan isi kertas kerja audit. Bentuk kertas kerja pada audit menekankan bagaimana menyiapkan temuan audit untuk digunakan dalam penyusunan laporan audit. Bentuk ini pada kertas kerja pada audit adalah sebagai berikut. Yang nomor 1, pada sampul kertas kerja audit ditulis kertas kerja audit. Kemudian mengikuti di bawahnya nama objek audit, yaitu menulis nama perusahaan atau unit yang diaudit. Selanjutnya program atau aktivitas yang diaudit, yaitu tulis program atau aktivitas yang diaudit. Selanjutnya periode audit, yaitu menulis periode program atau aktivitas yang diaudit. Lalu nomor 2, halaman pertama kertas kerja audit adalah daftar isi dari kertas kerja audit. Yang nomor 3, halaman berikutnya secara berurutan, yaitu terdapat daftar simbol audit atau tick mark disertai penjelasannya. Selanjutnya tembusan surat tugas, selanjutnya program kerja audit, selanjutnya kelompok-kelompok kertas kerja. Yang selanjutnya adalah isi dan pengelompokan kertas kerja audit. Kelompok yang pertama adalah audit pendahuluan yang meliputi subkelompok 1 adalah program kerja audit pendahuluan, subkelompok 2 adalah hasil audit pendahuluan yang meliputi informasi umum tentang program atau aktivitas yang diaudit. Selanjutnya penelaahan berbagai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan program yang diaudit. Selanjutnya ikhtisar hasil temuan audit pendahuluan. Selanjutnya, kelompok 2 adalah review dan pengujian pengendalian manajemen yang meliputi subkelompok 1, program kerja audit atas review dan pengujian pengendalian manajemen termasuk internal control questionnaire atau ICQ yang digunakan. Subkelompok 2, hasil audit atas review dan pengujian pengendalian manajemen yang meliputi perubahan terhadap berbagai peraturan dan kebijakan yang berlaku pada objek audit. Selanjutnya, ikhtisar hasil temuan audit atas review dan pengujian pengendalian manajemen. Kelompok yang ketiga adalah audit lanjutan yang meliputi subkelompok 1 adalah program kerja audit lanjutan. Subkelompok kedua adalah hasil audit lanjutan yang meliputi pengembangan temuan dan daftar temuan dan rekomendasi. Selanjutnya adalah kelompok 4, laporan hasil audit yang meliputi konsep laporan hasil audit dan tembusan laporan hasil audit. Yang selanjutnya adalah pengorganisasian kertas kerja audit. Pengorganisasian kertas kerja audit ini dilakukan yang dikaitkan dengan tujuan utama yang telah ditetapkan oleh auditor.
Dalam penyusunan kertas kerja audit ini perlu ditentukan sistem pemberian indeks dan sistem klasifikasi kertas kerja audit. Dengan demikian, setiap kertas kerja audit akan menyajikan temuan kelompok kriteria, penyebab, dan akibat, baik dalam bentuk temuan yang bersifat terperinci maupun kesimpulan untuk masing-masing elemen tujuan audit tersebut. Untuk lebih jelasnya, bisa melihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya adalah program kerja audit. Apa sih program kerja audit itu? Program kerja audit adalah rencana dan langkah kerja yang harus dilakukan selama audit, yang didasarkan atas tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta informasi yang ada tentang program atau aktivitas yang diaudit. Adapun manfaat dari penyusunan program kerja audit ini, yang pertama adalah merupakan suatu rencana yang sistematis tentang setiap tahap kegiatan yang bisa dikomunikasikan ke semua tim audit. Yang kedua, merupakan landasan yang sistematis dalam memberikan tugas kepada para auditor dan supervisornya. Yang ketiga, sebagai dasar untuk membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah disetujui dengan standar serta persyaratan yang telah ditetapkan. Yang keempat adalah membantu para auditor yang belum berpengalaman dan membiasakan mereka dengan ruang lingkup tujuan audit dan langkah-langkah audit. Yang kelima, membantu auditor untuk mengenali sifat pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya. Yang keenam, membantu mengurangi kegiatan pengawasan langsung. Setiap program kerja audit ini mengandung 4 hal pokok. Yang pertama, informasi pendahuluan yang memuat informasi latar belakang mengenai program yang diaudit yang berguna bagi auditor. Yang kedua, komentar berbagai pihak yang berkompeten dengan berkaitan dengan tujuan audit. Yang kedua adalah pernyataan tujuan audit yang menyajikan tentang tujuan yang ingin dicapai, cara pendekatan audit yang dipilih, dan pola pelaporan yang dikehendaki. Yang ketiga adalah instruksi khusus. Yang keempat, langkah-langkah kerja. Langkah kerja ini memuat pengarahan khusus pelaksanaan tugas audit dengan tahapan auditnya, yaitu yang pertama, audit pendahuluan ini meliputi pembicaraan pendahuluan dengan objek yang diaudit. Yang selanjutnya, pengumpulan informasi umum, penelaahan peraturan. Selanjutnya, tes pendahuluan atas informasi yang diperoleh. Selanjutnya, pembuatan ikhtisar hasil audit pendahuluan. Setelah audit pendahuluan, yang nomor 2 adalah review dan pengujian pengendalian manajemen, meliputi pengujian pengendalian manajemen dan pembuatan ikhtisar hasil temuan pengujian pengendalian manajemen. Yang ketiga adalah audit lanjutan yang meliputi pengembangan temuan hasil pengujian pengendalian manajemen, penyajian hasil audit lanjutan, selanjutnya pembahasan tertentu dengan penanggung jawab audit, dan pembahasan hasil audit lanjutan dengan objek audit, serta penyusunan rekomendasi. Adapun beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam menyusun program kerja audit ini. Yang pertama adalah tujuan audit harus dinyatakan secara jelas dan harus dapat dicatat atas dasar pekerjaan yang direncanakan dalam program kerja audit. Yang kedua, program kerja audit harus disusun sesuai dengan penugasan yang bersangkutan. Yang ketiga adalah setiap langkah kerja harus berbentuk instruksi mengenai pekerjaan yang harus dilakukan. Yang keempat, setiap langkah kerja harus merinci pekerjaan yang harus dilakukan disertai alasannya. Yang kelima adalah program kerja audit ini harus menggambarkan urutan prioritas langkah-langkah kerja yang harus dilaksanakan. Yang keenam adalah program kerja audit harus fleksibel dan setiap perubahan yang dilakukan harus dengan persetujuan atasan auditor. Yang ketujuh adalah program kerja audit hendaknya hanya berisi informasi yang perlu untuk melaksanakan audit dan evaluasi secara tepat. Yang kedelapan, program kerja audit ini tidak boleh memuat perintah untuk memperoleh informasi yang telah ada dalam permanent file. Yang kesembilan adalah program kerja audit harus menyertakan taksiran waktu yang diperlukan. Yang ke-10 adalah program kerja audit disiapkan oleh ketua tim audit dan dibahas secara bersama-sama dengan pengawas dan seluruh tim anggota audit.
Yang selanjutnya adalah jenis pelaporan atau cara penyajian laporan tersebut. Yang pertama adalah penyajian laporan mengikuti arus informasi. Penyajian ini selanjutnya menetapkan tujuan audit yang sesungguhnya sesuai dengan review dan pengujian. Lalu pengumpulan bukti-bukti audit dan pengembangan temuan yang berkaitan dengan tujuan audit dan tahapan audit. Selanjutnya, menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan. Lalu merumuskan rekomendasi dan menyatakan ruang lingkup audit yang telah dilakukan. Yang kedua ini adalah penyajian laporan yang menitik beratkan pada kepentingan pengguna. Penyajian ini dititik beratkan kepada pengguna laporan hasil audit. Dengan demikian, dibutuhkan penyajian laporan yang dapat menjawab pertanyaan dari pengguna laporan dengan cepat. Adapun format yang digunakan dalam penyajian yang pertama adalah informasi latar belakang, yang kedua kesimpulan audit yang disertakan dengan bukti yang cukup, ketiga adalah rumusan rekomendasi, yang keempat adalah ruang lingkup audit. Dalam laporan ini terdapat informasi latar belakang. Informasi ini adalah menyajikan informasi umum tentang perusahaan dan program aktivitas yang diaudit. Dan auditor harus mampu memberikan gambaran umum tentang tujuan, karakteristik, dan program yang diaudit, sifat, ukuran program, dan lalu ada kesimpulan dan temuan audit. Kesimpulan ini dibuat berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh pada saat melakukan audit. Dalam menyajikan kesimpulan ini, auditor harus memperhatikan yang pertama adalah judul bab baru, mengidentifikasi pokok persoalan dan sedapat mungkin juga arah dari temuan. Yang kedua adalah pokok-pokok, setiap pertemuan harus diikhtisarkan secara singkat. Yang ketiga adalah auditor harus menggambarkan kepada pengguna laporan tentang baik atau buruknya atau positif dan negatifnya. Yang keempat adalah penyajian temuan. Auditor harus mempertimbangkan dan mengevaluasi komentar para pihak yang berkaitan. Yang kelima adalah penyajian harus diakhiri dengan suatu pernyataan yang menjelaskan sikap akhir auditor. Adapun juga rumusan rekomendasi. Rumusan rekomendasi ini adalah saran perbaikan yang diberikan auditor atas berbagai kekurangan atau kelemahan yang terjadi saat aktivitas atau program audit berjalan. Rekomendasi ini disertakan dalam laporan hasil audit. Setiap rekomendasi yang diajukan auditor harus dilengkapi dengan analisis yang menyangkut adanya peningkatan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas yang akan dicapai pada masa depan. Agar mudah dipahami oleh pengguna laporan, rekomendasi ini harus disusun dengan kalimat yang operasional dan tidak teoritis. Adapun juga ruang lingkup audit. Ruang lingkup audit ini menunjukkan berbagai aspek dari program atau aktivitas yang diaudit pada periode saat program atau aktivitas itu berjalan atau diaudit oleh auditor. Pada bagian ini harus menyajikan seberapa mendalam audit ini. Selesai sudah perjumpaan kali ini dan mengenai presentasi langkah-langkah audit manajemen. Saya minta maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.